Struktur sel prokariotik dan eukariotik. Nah, pada dasarnya itu terdapat dua jenis sel eukariotik juga prokariotik. Sedangkan tanaman, hewan, jamur, protozoa, dan lain sebagainya itu mempunyai sel eukariotik. Sedangkan sel prokariotik itu ditemukan hanya pada bakteri saja. Bakteri adalah salah satu contoh organisme yang mempunyai sel tipe prokariotik. Maka dari itu, untuk mempelajari struktur dan juga fungsi yang ada pada sel prokariotik, sel bakteri adalah contoh yang cukup mewakili dari berbagai macam tipe sel prokariotik. Bakteri itu mempunyai ukuran yakni panjang berkisar antara 1 hingga 10 UM. Nah, struktur sel bakteri itu terdiri dari bagian luar sebagai penutup sel dan sitoplasma. Bagian luar sel dari bakteri tersusun dari kapsula, dinding sel, dan membran plasma. Kapsula itu sendiri merupakan bagian yang paling luar, yakni berupa lendir, dan memiliki fungsi yakni untuk melindungi sel. Dinding sel itu terdiri dari berbagai komponen, yakni karbohidrat, protein, dan juga beberapa garam anorganik, serta berbagai asam amino. Nah, berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri itu bisa dikelompokkan menjadi bakteri gram negatif dan juga bakteri gram positif, yang masing-masing itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Semua sel prokariotik itu memiliki membran plasma, nukleoid yakni berupa DNA dan juga RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik itu tidak mempunyai membran inti. Karena tidak memiliki membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel itu mengadakan kontak secara langsung dengan protoplasma. Nah, yang menjadi ciri lain dari sel prokariotik itu adalah tidak mempunyai sistem endomembran atau membran dalam ya, seperti retikulum endoplasma dan juga kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak mempunyai mitokondria dan juga kloroplas, akan tetapi memiliki struktur yang berfungsi sama, yakni mesosom dan juga kromatofor. Nah, prokariota itu mempunyai banyak ribosom ya, yang merupakan tempat sintesis protein. Batas sel itu merupakan membran plasma. Di luar membran plasma itu ada dinding sel yang cukup kaku dan seringkali itu berupa kapsul luar yang biasanya itu mirip dengan jelly. Sebagian bakteri mempunyai flagella atau organel pergerakan, kemudian vili atau struktur pelekatan, atau keduanya yang menonjol dari permukaannya. Sel eukariotik itu memiliki ukuran sel relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan ukuran sel prokariotik, yakni 10 hingga 100 UM ya. Bentuk selnya pun juga sangat memiliki banyak variasi, yakni mulai dari polihedral, pipih, dan lain-lain. Kemudian perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik itu adalah sel eukariotik itu mempunyai membran inti ya, jadi punya membran inti. Nah, kalau sel prokariotik itu tidak punya membran inti ya. Jadi selain itu, perbedaan sel eukariotik juga mempunyai sistem endomembran, yakni mempunyai organel-organel bermembran seperti retikulum ya, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan juga lisosom. Sel eukariotik itu juga mempunyai sentriol, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki sentriol. Adapun sel eukariotik itu meliputi ya mitokondria, kemudian endoplasmic reticulum, nuklea, kemudian nuklir pores, plasma membran, nukleus, nuklir envelope, dan masih banyak lagi ya. Jadi itu ada, kalau dipecah itu masih ada beberapa bagian ya di dalam sel eukariotik itu ya. Nah, lanjut ya. Sel eukariotik itu adalah sel yang mempunyai sistem endomembran.
Ya, sel tipe ini secara struktural itu mempunyai sejumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut mempunyai fungsi yang sangat khas ya, yang tentunya memiliki kaitan satu dengan yang lainnya dan juga punya peran penting untuk menyokong fungsi dari sel. Ya, organisme yang mempunyai tipe sel ini antara lain itu hewan, tumbuhan, dan jamur, baik itu multiseluler ya ataupun yang uniseluler. Tipe sel eukariotik pada tumbuhan itu sedikit berbeda dengan hewan ya. Pada sel hewan, pada bagian luar sel itu tidak ditemukan adanya dinding sel. Nah, sebaliknya, kalau pada tumbuhan dan jamur, itu justru ditemukan adanya dinding sel. Meskipun demikian, dinding sel tumbuhan dan juga sel jamur secara kimiawi itu sangatlah berbeda penyusunannya. Kalau jamur itu didominasi oleh chitin ya, sedangkan pada tumbuhan selulosa. Pada tumbuhan ditemukannya adanya organel kloroplas, sedangkan pada jamur dan hewan itu tidak ditemukan. Ya. Kemudian selain perbedaan tersebut, pada dasarnya baik sel hewan, tumbuhan, dan jamur itu punya struktur yang serupa. Sementara pada sel tumbuhan itu mempunyai vakuola besar dan juga dinding sel tertentu. Sedangkan pada sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, tetapi beberapa mungkin mempunyai vakuola yang sangat kecil.